Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Irzan Bowo dan teman saya Aisyah Uteri dan Nuniha. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan organ atau TPPO. Materi pertama langsung akan disampaikan oleh Aisyah Uteri. Tindak pidana perdagangan organ, kejahatan terorganisasi dan ancaman bagi hak asasi manusia. Yang pertama itu pendahuluan. Perdagangan organ adalah kejahatan yang dilakukan dengan menjual, membeli, merekrut, atau mengambil organ tubuh manusia secara ilegal. Kejahatan ini melanggar martabat manusia karena tubuh manusia diperlakukan sebagai barang komoditas. Korbannya biasanya berasal dari kelompok rentan, yaitu dari ekonomi rendah, pengangguran, imigran, atau anak di bawah umur. Perdagangan organ bukan hanya terjadi di film, ini nyata, terorganisasi dan menimbulkan dampak seumur hidup. Dan ada definisi perdagangan organ, tindakan mengambil organ tubuh manusia untuk diperjualbelikan melalui cara paksa, penipuan, bujuk rayu, atau penculikan. Organ yang paling sering diperdagangkan yaitu ada ginjal, hati, kornea mata, dan sumsum tulang. Dilakukan melalui operasi ilegal, tidak memenuhi prosedur medis, dan sering mengakibatkan cacat bahkan kematian. Modus operandi atau cara kerja sindikat. Satu, penawaran pekerjaan di luar negeri. Yang kedua, iming-iming uang besar untuk donasi organ. Yang ketiga, penggunaan media sosial untuk mencari korban. Yang keempat, penculikan atau human trafficking. Yang kelima, operasi ilegal oleh tenaga medis tidak resmi. Ciri-ciri tawaran yang mencurigakan yaitu seperti janji penghasilan besar tanpa kejelasan, mengajak ke luar negeri atau luar kota tanpa dokumen resmi, ada permintaan data kesehatan secara mendadak. Hukuman dan sanksi di Indonesia yaitu berupa tindakan pidana perdagangan organ dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi termasuk pengambilan organ sama dengan kejahatan berat. Ancaman hukuman 3-15 tahun penjara ditambah dengan denda miliaran rupiah. Jika korban anak, hukuman diperberat. Jika menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenakan tambahan hukuman maksimal. Inti hukum yaitu tubuh manusia tidak boleh menjadi objek perdagangan. Dampak terhadap korban, pertama itu dari segi fisik, luka, operasi ilegal, infeksi seumur hidup, kehilangan fungsi tubuh, dan risiko kematian. Dari segi psikis, itu ada trauma, rasa takut, berinteraksi sosial, dan depresi. Dari segi sosial dan ekonomi, tidak dapat bekerja akibat cacat, menjadi korban stigma masyarakat, dan kerugian ekonomi permanen. Kasus umum yang terjadi, korban dijanjikan pekerjaan sampai dipaksa menyerahkan organ. Remaja secara sukarela menjual organ karena miskin. Tetap masuk tindak pidana karena perdagangan organ tetap ilegal, meskipun korban setuju. Korban kehilangan kesadaran, bangun setelah operasi dan organ sudah diambil. Upaya pencegahan. Yang pertama itu, jangan mudah percaya tawaran kerja tanpa prosedur resmi. Waspadai ajakan donasi organ berbayar. Edukasi masyarakat mengenai resiko perdagangan organ. Laporkan jika ada indikasi perekrutan mencurigakan. Sarana pelaporan. Pertama itu ada kepolisian. Kedua, pemerintah daerah. Ketiga, lembaga perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat, hotline TPPO di masing-masing wilayah. Kesimpulan, perdagangan organ adalah kejahatan kemanusiaan yang merusak hak asasi tubuh manusia. Setiap orang berpotensi menjadi korban jika tidak waspada. Edukasi dan kesadaran sosial adalah langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya korban baru. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dampak terhadap korban kalau dari fisik yaitu luka operasi ilegal, infeksi seumur hidup, kehilangan fungsi tubuh, resiko kematian. Dan kalau dari psikisnya, yaitu ada trauma, rasa takut berinteraksi sosial, dan depresi. Kalau dari segi
sosial dan ekonominya itu tidak dapat bekerja akibat cacat dan menjadi korban stigma masyarakat dan kerugian ekonomi permanen. Jadi, pesan untuk semuanya, tubuhmu bukanlah untuk diperjualbelikan. Lindungi diri, keluarga, dan sesama. Stop perdagangan organ.